Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Setiabudi Abadi Perbaungan, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Setiabudi Abadi Perbaungan, yang terhormat Bapak dan Ibu guru sekalian yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di kegiatan hari ini dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Setiabudi Abadi Perbaungan. Acara yang keempat yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Novia selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Setiabudi Abadi Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Acara yang kelima yaitu doa dan acara yang keenam yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk menghemat waktu langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohonkan untuk berdiri dan bernyanyi bersama. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Dedi Syaputra SEMAK. Dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini guna mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Selanjutnya, selawat bersalam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan yang saya banggakan Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang pada siang hari ini akan melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu yang sangat saya banggakan, bahwasanya program guru penggerak ini merupakan salah satu program di mana sesuai dengan motonya, yaitu bergerak, menggerakkan. Maka untuk itu ini adalah langkah awal yang sangat baik bagi SMA Setiabudi Abadi Perbongan, di mana ini angkatan yang ke-11 yang merupakan lanjutan dari angkatan-angkatan sebelumnya, di mana sekolah kita juga sudah mempunyai beberapa guru penggerak. Yang menjadi sayang untuk SMA Setiabudi Abadi Perbongan untuk jauh terbang lebih tinggi. Kemana endingnya? Yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selain itu Bapak Ibu, tujuan daripada diseminasi budaya positif ini adalah menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung dan dihargai. Artinya dengan adanya budaya positif yang nantinya akan didiseminasikan oleh Ibu Nopiasari SPD, rekan-rekan guru yang lain nanti akan mengibaskan dan memperlakukan seluruh peserta didik kita sebagaimana memanusiakan manusia. Jadi tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi tindakan kekerasan dan kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan negatif di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan SMA Setiabudi Abadi Perbongan selain Ibu Nopiasari, jadi ada Bapak dan Ibu, bisalah untuk mengikuti program-program yang sudah dibuat oleh kementerian, yang nantinya pasti akan berdampak positif khususnya untuk SMA Setiabudi Abadi Perbongan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Setiabudi Abadi Perbongan. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ke
acara inti pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novia Sari SPD selaku calon guru penggerak dari SMA Setiabudi Abadi Perbongan Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Kepada Ibu Novia Sari, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mau berkenan hadir pada kegiatan saya pada hari ini untuk tugas calon guru penggerak angkatan 11 mengenai diseminasi modul 1.4 itu tentang budaya positif. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada saya untuk mengikuti calon guru penggerak untuk tahun ini. Di mana pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dan ilmu-ilmu yang saya dapat itu memang bagus. Jadi kedepannya kepada Bapak dan Ibu guru, ayo kalau ada angkatan berikutnya segera menyusul. Mungkin itu pembukaan dari saya. Di sini saya salah satu anggota dari angkatan 11 yang difasilitatorkan oleh Ibu Aisyah Marian Daulay Eskom dan didampingi dengan pengajar praktik Bapak Matulesi Mukti. Di sini pun kami berkolaborasi dengan cukup baik. Nah, sebelumnya saya mau buat semangat dulu ya, kayaknya masih pada tegak semua wajahnya. Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu tersenyum selama 30 detik. Jadi coba berdiri, mencari pasangannya. Berdiri ya Bapak Ibu. Gak ada ya? Kasih sama Bu Paris. Iya Pak, makasih banyak Pak. Nah, di sini Bapak Ibu berhadapan ya. Berhadapan itu jangan lihat bibirnya atau mulutnya, lihat wajahnya. Nanti kalau misalkan lihat mulutnya jadi lucu. Oke, nanti kalau misalkan saya bilang 1, 2, 3, Bapak Ibu tersenyum ya, tapi melihat kawannya. Oke, bisa dimulai. Oke. 1, 2, 3. Senyum agak tinggi ya Bu. Ya, sebenarnya nampak gigi gitu. Nampak gigi. Jadi nampak gigi ya Ibu. Mungkin awalnya terpaksa ya. Mungkin awalnya terpaksa. Nanti lama-lama jadi ikhlas. Nah, ketika ikhlas itu aura positifnya itu keluar gitu. Oke? Coba kita mulai sekali lagi ya. Senyum 30 detik. Pertama lihat wajah kawannya dulu, jangan lihat bibirnya atau giginya ya. Belum Pak. Oke, bisa kita mulai. Kalau kita mulai dulu, jangan senyum dulu Pak Ajis. Nah, coba. Oke. Hitungan ketiga baru senyum ya. Angkat ini boleh ya. Oke. 1, 2, 3. Yuk senyum 30 detik. Detik ya. Oke, terima kasih. Nah, kan wajahnya udah gak ketat lagi, tadi kan ketat semuanya. Oke. Oke, sebelumnya saya mau berpantun dulu ya Bapak Ibu. Di anak
Nanti kalau misalkan saya berpantun, Bapak Ibu bilangnya cakep ya. Oke. Di atas meja ada aneka permen. Di atas makan nasi, makan udang dicampur nasi. Wahai Bapak dan Ibu yang paling keren, izinkan saya untuk memulai presentasi. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu? Untuk melatar belakangi diseminasi saya, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Nah, saya mau tanya dulu lah ke Bapak Ibu. Kita kan di sekolah ini menghadapi anak-anak gitu kan di ruang sekolah, di ruang lingkup sekolah. Saya mau tanya dulu, contoh dari budaya positif yang ada di sekolah itu apa ya Bapak Ibu? Contohnya Bu, kayak sapa, senyum, salam itu termasuk budaya positif ya Bu ya? Oke, ya Bapak, itu, Bu. terima kasih. Ada lagi Pak? Bapak? Kalau dia positif sekolah, aduh, nggak tahu. Salaman, salam atas. Oh iya. Generasi. Ya, bisa. Terima kasih. Nah, kalau kayaknya Ibu ini mau menjawab ini. Saya rasa membuang sampah pada tempatnya Bu. Oh iya. Terus memperingati hari-hari besar agama, Ya, boleh. dia bertata krama antara kawan sekelas dengan siswa dan guru. Saya rasa itu Bu. Terima kasih. Berarti kita sudah mengetahui budaya positif apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini yang latar belakangnya yaitu budaya positif itu merupakan keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ada nggak di antara Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Oke, berarti sudah menerapkan ya Bu, ya Pak. Nah, selanjutnya, guru perlu menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru juga masih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Nah, sebelumnya pada materi modul 1.1 itu kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di filosofi tersebut mengatakan didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini contohnya seperti apa gitu kan? Nah, contohnya seperti ini. Jikalau memang anak itu seperti padi, maka apa Bapak Ibu? Iya, didiklah dia seperti tanaman padi, bukan tanaman jagung, maka tidak akan menyambung. Nah, kalau misalkan kodrat zamannya, pada zaman sekarang ini kan kita digitalnya lebih luas ya. Nah, jadi bisa dikolaborasikan. Makanya pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah didiklah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk perubahan paradigma baru,
Mandiri Bu, mandiri Bu. Berkenan global. Hebat banget. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ya Pak, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Inilah yang diharapkan pada sekolah kita. Nah, untuk konsep dasar disiplinasi saya pada hari ini itu ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, serta segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya mau nanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak disiplin positif itu apa? Disiplin positif yang ada di sekolah kita biasanya gimana? Iya, siswa datang tepat waktu. Iya, mengerjakan tugas ya. Oke, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah ya. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang disebut intrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi disiplin positif ini bukan kita mengharapkan anak itu patuh, tetapi kita mendidik bisa berdisiplin diri. Mereka menyadari bahwasannya ini baik untuk dirinya, bukan karena tuntutan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adanya kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, saya ingin bertanya lagi nih sama Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa kira-kira? Kebutuhan bertahan hidup, makan, ya, terus minum, ya kan? Untuk bertahan hidup, Pak Heri, untuk bertahan hidup? Bekerja dong. Iya. Nah, untuk kebutuhan cinta dan kasih sayang, ya, saling mengasihi antar sesama. Butuh pasangan, iya. Murid ingin diterima dan dihargai. Murid ingin diterima dan dihargai itu gimana maksudnya? Ingin diberi apresiasi ketika dia bersama teman. Iya, benar sekali Bu Yuki, terima kasih. Pengakuan atas kemampuan juga seperti itu ya, apresiasi ya. Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan itu gimana maksudnya? Bebas memilih, tidak ada tuntutan ataupun tidak ada paksaan kepada siswa tersebut ya. Nah, yang kebutuhan kesenangan itu bahagia hidupnya ya kan Pak? Ya, terima kasih Bapak. Oke, kita masuk ke modul selanjutnya. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen itu terbagi atas 3.
Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena dia takut gitu kan Pak, takut melakukan kesalahan, karena dia takut dihukum karena itu pengaruh dari luar, bukan atas diri dia atau kesadarannya. Nah yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Apapun yang dia lakukan, ujung-ujungnya dia ingin di sekolah nggak gitu Pak. Ujung-ujungnya nilai, ujung-ujungnya atau ujung-ujungnya imbalan gitu kan Pak, dapat nilai baik ya Pak. Oke, dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Memang dia lakukan, dia berbuat itu sesuai dengan kesadaran dirinya. Oh, saya ini nggak mau datang terlambat. Apa yang harus dilakukannya? Oh, saya ini mau mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Apa yang dilakukannya? Itu. Jadi tidak ada paksaan. Iya, dari kemauan dirinya sendiri. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosek? Iya Pak. Baik Bu, saya bertanya Bu. Saya cuma mau bertanya sedikit aja. Ini kan Ibu membahas motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Saya mau bertanya sama Ibu, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri seorang murid sehingga muncullah nilai-nilai intrinsik tersebut pada seorang murid. Terima kasih Pak Olija. Mungkin di sini juga kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mungkin yang nanti saya jawab itu ada yang bisa menambahkan. Kalau menurut saya menumbuhkan nilai-nilai kebajikan intrinsik seorang murid itu, yang pertama, kalau saya sih Pak dilihat dari memang karakter siswa tersebut sudah, terus itu dilihat juga dengan lingkungan siswa tersebut, karena memang menurut saya kalau lingkungan itu mempengaruhi sekali karakter siswa. Nah selanjutnya kalau misalkan mereka di sekolah ya melakukan pendekatan komunikasi tentang posisi kontrol, mungkin nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Mungkin jawaban saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Olijan. Oke, lanjut Pak Aji, sesi sehat kan Pak? Nah, di sini ada konsep disiplin identitas gagal. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada penghargaan. Yang gagal itu di mana? Ketika anak-anak ini mendapatkan hukuman, apa yang mereka dapatkan? Apa yang terjadi? Nah, mereka pastinya merasa tersakiti, tidak nyaman, takut karena terpaksa menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Nah, ketika di penghargaan bagaimana? Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi kan selama ini kita tahu kan bahwasanya pada kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi yang namanya
Iya, mengakui atau menyadari bahwa tindakan yang diperbuatnya itu salah. Sedangkan restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, adanya teori kontrol, dan murid bersemangat memahami kesalahan. Jadi konsep disiplin identitas sukses itu adanya konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada saya kasih contoh. Coba perhatikan ya Bapak. Ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Ini saya mau tanya nih, coba Bapak paham nggak? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Oke, kita pikirkan dulu ya. Nah, yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, coba kita lihat dulu ya. Benar nggak jawaban Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu sudah memahami ya tentang hukuman dan konsekuensinya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, baiklah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi penghargaan maupun hukuman itu sama-sama ya, sama-sama hukuman saling menyakiti. Oke, kita lanjut. Bentuk program kebajikan. Nah, di sini ada apresiasinya Bapak Ibu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, di sini kan tadi ada Bu Yuki bilang tentang apresiasi kepada siswa. Nah, ini Bu. Di sini kita beri pengakuan secara khusus. Udah, pengakuannya juga secara pribadi dan pengakuannya sesama murid bergantian, dan selanjutnya beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Berarti ini kalau kita lihat per one face to face, ya kan, supaya tidak ada menimbulkan rasa cemburu sosial dengan siswa lain. Nah, ini dia contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalkan contohnya kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya itu apa? Rasa empati besar sekali. Nah, situasinya pada saat apa? Pada saat menolong murid di kelas kita. Jadi langsung kita memberikan apresiasi itu kepada murid yang sudah melakukan tindakan yang mengandung nilai kebajikan. Nah, yang kedua tentang yang saya menghargai nilai kebajikannya itu kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok juga bisa dinilai ya. Oke, selanjutnya terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu dinilai kebajikan. Situasinya pada saat kamu mengumpul kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi sebenarnya banyak sih yang bisa
apresiasikan kepada siswa dengan situasi apapun. Jadi bukan hanya dia bisa menjawab, mengumpulkan waktu tugas kita, sering datang tepat waktu gitu. Jadi apapun yang mengandung nilai kebajikan itu pun juga bisa kita kasih apresiasinya kepada siswa tersebut. Nah, di sini ada ice creamnya. Kayaknya Bapak Ibu sudah ngantuk gitu karena udaranya pun mendukung. Oke, kita berdiri dulu ya Bapak Ibu semua. Oke. Oke, kita masuki ke. Oke, dikat aja dulu. Oke, yang keempat yaitu tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar ya. Restitusi itu apa gitu. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Nah, jadi di sini maksudnya restitusi ini kita bukan menghukum, tetapi mengadakan maksudnya ya sama murid itu ada tindakan-tindakan supaya kasus tersebut mereka mengerti lah bahwasannya apa yang mereka lakukan itu tidak benar.
belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Adanya tawaran, bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itulah ciri-ciri dari restitusi. Nah, perbedaannya misalkan di sini ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau kita lihat hukumannya, pasti murid disuruh berdiri di depan kelas, ya kan? Guru marah-marah kepada murid. Nah, ataupun murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensinya berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, restitusinya, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk hukuman untuk di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada lagi. Yang ada konsekuensi dan restitusi. Itu dia. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, posisi kontrol guru. Yang pertama ada apa Bapak Ibu? Iya, penghukum. Terus yang kedua ada pemantau, pembuat merasa bersalah, teman dan manajer. Seharusnya posisi kontrol kita seorang guru itu yang mana yang baik Bapak dan Ibu? Iya, manajer. Manajer ini bersikap seperti apa? Iya, tegas dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Nah, kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kita sebagai teman nih. Sebagai teman tuh gimana kalau kita ngomong sama siswa? Ya sebagai teman gitu. Ah, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Gitu ya. Nah, penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, lanjut ke pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sedangkan pembuat masalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Kita bertanya lagi kepada siswa tersebut. Itu bertanya lagi menurut siswa itu yang sudah dilakukannya benar apa tidak. Berarti kita bukan langsung menghardik ya. Iya. Oke, jadi di sini ada contoh penerapannya. Memang sebaiknya guru itu posisi kontrolnya adalah manajer. Oke, nah tadi sebelum ke materi ini saya juga udah nanya kepada Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah pastinya ya. Keyakinan kelas itu kan dibuat bersama antara murid ke murid, guru juga yang untuk yang terlibat di dalamnya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kelas tersebut nyaman, tertib, disiplin, sesuai dengan kemauan dari peserta didik itu sendiri. Nah, di sini keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Itulah keyakinan kelas. Dan itu nantinya akan disepakati. Nah, satu lagi, biasanya keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan kata larangan. Contohnya tidak boleh ribut, tidak boleh apalagi Bapak Ibu?
Iya, tidak boleh datang terlambat. Nah, jadi kata-kata yang negatif itu kita ubah menjadi bahasa yang positif. Yang tadi tidak datang terlambat menjadi tidak boleh terlambat menjadi datang tepat waktu. Gitu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, disesuaikan dengan kondisi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini tidak mutlak apa yang diucapkan itu nanti yang menjadi keyakinan kelas. Boleh kita berpendapat lain dan dibuatlah menjadi kalimat yang lebih positif. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Yang terakhir, membiasakan penerapan keyakinan kelas sewaktu-waktu untuk menumbuhkan budaya positif siswa. Nah, ini tadi yang disebut juga dengan segitiga restitusi. Nah, jadi kalau misalkan ada anak yang bermasalah, itu kita melakukan segitiga restitusi itu. Yang pertama, Ibu, kita lakukan dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi kita bertanya sama beliau, udah tentang apa yang sudah diperbuat, gitu kan? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan, ibu juga, gitu. Jadi anak tersebut merasa, oh iya, ibu juga udah pernah melakukan, aku juga, gitu kan? Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan untuk hari ini, karena kita semuanya adalah manusia. Kita menstabilkan dulu, kita ajak omong dulu, kita ajak ngobrol dulu, biar supaya situasinya itu stabil. Nah, yang kedua itu menanyakan, iya, keyakinan kelas. Nanyakan lagi keyakinan yang udah dibuat sama anak tersebut, tindakan yang dilakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, dia kan berpikir, makanya tadi ada saya bilang di slide, membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang sehingga kita bisa mengingat kembali apa aja keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Jadi menanyakan keyakinan, ada nggak yang dilakukannya itu dengan keyakinan kelas? Kalau tidak, berarti kan dia sudah melanggar, gitu kan? Nah, kalau sudah melanggar, bagaimana validasi kebutuhannya? Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini siswa itu menyadari, iya Bu, gitu. Nah, kedepannya aku tidak akan lagi misalkan terlambat datang ke sekolah, aku akan lebih cepat bangun, gitu. Jadi anak-anak itu menyadari bahwasannya apa yang dilakukannya itu salah, tanpa kita menghardik atau menghukum. Ini kan tadi fungsinya segitiga restitusi, menanyakan kembali kepada siswa tersebut apa yang dilakukannya itu sudah benar apa belum. Itu dia yang tadi mungkin tanya ya, apa sih restitusi itu, apa sih segitiga restitusi itu, gitu. Jadi ada 3 yang harus dilakukan. Oke, ini salah satu contoh kegiatan kasus 1 segitiga restitusi. Siswa yang sedang berbicara pada saat teman lagi presentasi
Jadi ada 3 tadi yang digambarkan di dalam pemecahan masalah, yaitu menstabilkan masalah dulu, menanyakan keyakinan kelas, serta memvalidasi kesalahan yang diperbuat. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat di kasus 1 tentang siswa yang berbicara pada saat teman presentasi di depan kelas. Oke, sekarang kita lihat kasus 2, yaitu adanya siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin benar-benar Oke, itulah tadi Bapak dan Ibu, ada kasus 1 dan kasus 2. Di sini kami menggunakan segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang tadi yang saya bilang, di awalnya itu kita menstabilkan masalah dulu. Nah, menanyakan keyakinan sama siswa, baru memvalidasi apa sih yang mau diperbaiki. Nah, sekarang kesimpulannya, segitiga restitusi adalah sebuah proses yang membantu peserta didik memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu individu menjadi lebih berkomitmen, lebih berkembang, dan lebih bahagia
Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Di sini kesepakatan kelas kita buat untuk kalian sepakati di kelas ini. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya, tahu nggak kesepakatan kelas itu apa? Ya Alif? Boleh. Ada lagi? Ya, Dio dulu. Oke. Ini tadi siapa? Keyakinan kamu. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti di dalamnya ada kata-kata yang positif. Nah, di sini tujuan kita membuat kesepakatan kelas supaya kelas kita menjalankan peraturan-peraturan yang ada di kelas itu sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, dari kesepakatan ini nanti ibu ibu tahu mau kalian dalam kelas ini seperti apa, kondisi di kelas ini seperti apa, metode pembelajaran di kelas ini juga seperti apa. Oke, jadi di sini kita sama-sama dari kalian untuk kalian semuanya berhak untuk menuliskan keinginannya, inspirasinya untuk kelas kita. Nah, sebelumnya ini di sini saya akan membagikan sedikit hipnosis terlebih dahulu. Oke ya. Ya, ini kita bisa belakang. Ini kita pada belakang. Oke, udah. Sekarang coba setelah minusnya itu dibagikan semua, coba kalian tuliskan apa yang ingin kalian utarakan, apa yang ingin kalian buat untuk kesepakatan kelas kita. Oke, saya kasih waktu ya. Coba kamu pikirkan apa yang ingin kamu tuliskan. Oke, sudah. Nah, sekarang apa yang sudah kalian tuliskan tadi, coba kalian tempelkan dulu ke papan. Oke, satu-satu ya. Mulai dari sini ya. Nah, coba tempelkan dulu ke papan. Oke, lanjut. Coba. Lanjut. Oke, lanjut. Udah lanjut. Adrian,
siswa yang ada dalam kelas. Berarti jumlah siswa kita ada berapa? 33. Nah, di sini Ibu minta 2 orang mewakili kalian untuk mengkategorikan kira-kira kesepakatan kelas apa nanti yang didapat melihat dari apa yang sudah kalian tuliskan. Oke, siapa yang mau mewakili 2 orang? Oke, Mel sama? Oke, silakan maju. Oke, tapi mau kategorikannya ya. Oke, kita lihat. Ya. Ya. Oke, sudah dikategorikan oleh teman kalian. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, di sini sudah dapat ya. Berarti ada 7 poin untuk kesepakatan kelas kalian. Yang pertama itu tidak makan saat jam pelajaran. Dan yang kedua selalu menjaga kesehatan. Karena ini kelas kalian, anggaplah ini seperti rumah kalian sendiri juga. Yang ketiga adanya ice breaking ya. Mungkin di sini kalian meminta pembelajaran yang menyenangkan supaya jangan terlalu serius. Ya, serius tapi pasti ya. Jadi di sini ice breaking untuk mencerahkan kembali lah. Oke, selanjutnya menghargai jika guru menjelaskan.
wabarakatuh. Nama saya Najib dan di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Nopi. Diharapkan dengan adanya kesepakatan kelas ini, kelas kita bisa menjadi tenang, damai dan juga bersih, agar pembelajaran pun juga lebih enak untuk dihadap dan dijalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Inaya. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap kesepakatan kelas yang telah diadakan tadi. Menurut saya kesepakatan kelas ini sangat bagus untuk meninjau pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Moza, sudah tahu apa belum kenapa ibu memanggil kamu kemari? Saya terlambat masuk ke kelas ya, Bu. Betul. Menurut Moza, apakah terlambat masuk dalam kelas merupakan perbuatan yang baik? Iya, Bu. Saya minta maaf ya, Bu, karena saya salah. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, di sini ibu bukan mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa setiap habis jam istirahat kamu terlambat ke dalam kelas. Coba ceritakan kepada ibu mengapa kamu sering terlambat masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Saya keasikan ngobrol sama teman-teman, Bu, sebelum jalan kaki. Jadi saya makan dan minumnya sampai mikir, Bu, makanya saya terlambat. Ngobrol sama teman-teman itu seru ya kan? Ada saja topik yang mau dibicarakan. Kamu pastinya senang. Apakah solusinya agar kamu bisa ngobrol sama teman, bisa jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk dalam kelas? Ada, Bu, saya akan membagi waktu dengan kerja. Kira-kira kapan kamu akan melakukannya, Moza? Mulai besok, Bu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Baik. Oke. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kesepakatan yang sama? Masih, Bu? Kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan hal ini? Tidak menghargai waktu. Benar sekali. Jadi selanjutnya kamu ini ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin bisa lebih baik, bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu. Baiklah. Sekarang kita sudah mendapatkan solusinya ya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan lebih bijak. Baik, Bu, terima kasih. Baiklah, nah sekarang kamu bisa masuk dalam kelas ya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Adia Moza. Terima kasih Bu Nopi, saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan bisa mengatur waktu dengan lebih baik supaya tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Selamat pagi Rehan dan Raka, apa kabar kalian? Pagi Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, itu yang penting ya. Ada apa Ibu memanggil kami Bu? Waktu di kelas kemarin Ibu melihat kalian berdua asik ngobrol pada saat kelompok lain sedang presentasi di depan kelas. Ya Bu, kami minta maaf ya Bu. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian berdua. Menurut kalian, apakah mengobrol saat teman sedang presentasi baik untuk dilakukan? Tidak Bu, presentasinya jadi terganggu karena kami. Habisnya si Rehan sih Bu yang ngajakin ngobrol duluan.
Maaf Bu, lain kali saya tidak akan melakukannya lagi. Baik, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Berbuat salah itu wajar. Semua orang pernah melakukannya. Bahkan ibu juga pernah berbuat seperti itu. Tidak hanya Rehan dan Raka. Ibu juga pernah kok. Ibu pun suka sekali bercerita. Nah, ibu mengerti. Pasti kalian punya alasan mengapa kalian melakukan hal itu. Coba ceritakan apa yang kalian bicarakan pada saat itu. Kami membahas tentang pertandingan futsal, Bu. Karena pada saat ekskul, Rehan tidak datang, Bu. Jadi dia bertanya kepada saya, kapan dimulai pertandingan futsalnya, Bu? Iya, saya tidak sabar Bu mendengar cerita dari si Raka, Bu. Oh iya. Akan diadakan pertandingan futsal ya. Pastinya seru sekali. Jadi, bisakah kita perbaiki masalah ini? Bisa, Bu. Apakah ada solusi agar kalian bercerita tetapi tidak mengganggu teman lain yang sedang berpresentasi? Ada Bu, kami akan bercerita sampai menunggu pelajaran selesai Bu. Jadi kalian sudah tahu nih kapan waktunya yang tepat untuk kalian akan bercerita? Sudah Bu. Oke, baiklah. Sekarang ibu mau bertanya tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku yang baik saat teman sedang presentasi? Menghargai dan menghormati orang lain, Bu. Jadi apakah sikap itu perlu kita lakukan? Perlu lah, Bu. Mengapa? Apakah itu penting untuk kalian? Iya Bu, karena jika ingin dihargai, kami juga harus menghargai orang lain. Dan jika ingin memahami pelajaran dengan mudah, kami harus fokus saat belajar. Benar sekali. Pasti tidak enak jika presentasi tidak diperhatikan oleh teman. Jika kalian presentasi, apakah kalian tidak akan kesal apabila ada teman lain yang berbicara? Pasti kesal lah, Bu. Kan nanti presentasinya terganggu kalau orang lain ribut. Benar juga ya. Jadi lalu Rangga sama si Raka ini ingin menjadi murid yang bagaimana selanjutnya? Saya ingin dihargai orang juga, Bu. Saya jadi mengerti mulai sekarang, saya akan menghargai orang lain dan fokus saat belajar, Bu. Baiklah, sekarang kita sudah punya solusinya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Rehan dan Raka bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih, Bu. Baik, sekarang kalian berdua sudah bisa kembali ke dalam kelas ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Wijaya Sutikno dari kelas 11/4. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Novi karena saya menemukan solusi atas kesalahan yang kami lakukan. Kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan menghargai orang lain dan saya akan fokus saat belajar. Terima kasih.